Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek mini tesis kami, yaitu berjudul Analisis Pengembangan Sistem Andon untuk Monitoring Downtime Mesin Produksi di Perusahaan Manufaktur menggunakan pendekatan model ADI. Adapun anggota kelompok 8 terdiri dari Berta Aswanto, kemudian Mbak Alis Sofi, dan saya sendiri Rina Rahmadini. Dosen pengampu dari kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kali ini adalah Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Magister Engineer, dan Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU. Next, Mas. Adapun outline dari presentasi kami, yaitu dimulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu ditutup dengan kesimpulan dan saran. Untuk abstrak sendiri, intinya penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah monitoring downtime mesin produksi di perusahaan manufaktur dengan menggunakan pendekatan ADI yang hasil akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari operasional perusahaan. Untuk latar belakangnya, ini berlokasi di sebuah perusahaan manufaktur yang kita sebut saja PT XYZ, yang merupakan manufaktur produsen spare part elektronik dan berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Adapun masalah utama yang kita angkat adalah perihal inefisiensi dalam monitoring downtime yang mempengaruhi produktivitas dan data laporan yang kurang efektif. Untuk itu dibutuhkan sebuah tools atau sistem yang dapat meningkatkan pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data real time. Ya, yakni pada penelitian ini tools tersebut adalah sistem Andon itu sendiri. Next, Mas. Untuk perumusan masalahnya kita bikin jadi 2 perumusan masalah. Yang pertama, apakah sistem Andon mampu mengatasi masalah dalam monitoring downtime mesin produksi? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem Andon mampu dalam memberikan laporan downtime mesin produksi? Tujuannya agar kita dapat mengidentifikasi sistem Andon itu menggunakan model bisnis bisnis model Canvas atau BMC, kemudian kita dapat mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem Andon itu menggunakan pendekatan ADI, khususnya untuk efeknya terhadap pengurangan downtime dan peningkatan efisiensi operasional. Untuk manfaat penelitian terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, manfaat teoritis, tentunya menambah tools monitoring, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian untuk manfaat praktisnya, ada bagi penulis, yakni menambah wawasan perihal penerapan BMC dan ADI, dan bagi universitas yaitu menambah kontribusi dalam literatur ilmiah, dan terakhir bagi perusahaan dan user itu sendiri sebagai dasar evaluasi dan juga sebagai problem solving. Nah, untuk ruang lingkup penelitian kita batasin. Yang pertama, sistem Andon berbasis website dan mobile Android. Dan kemudian sistem ini hanya digunakan untuk memonitoring kegiatan yang ada pada proses produksi. Kemudian objek penelitian ini merupakan bagian dari customer segment dan pihak pengguna aplikasi, berasal dari internal perusahaan atau karyawan. Dan terakhir, proses penelitian ini diasumsikan bahwa tidak ada perubahan informasi selama penelitian dilakukan. Dan untuk kajian pustaka berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Berta. Pada Mas Berta, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dini. Kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka dan dasar teori, di mana dalam penelitian ini kami melakukan kajian pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya yang masih memiliki korelasi terhadap penelitian yang akan kami lakukan. Di sini terdapat 3 referensi ataupun paper terkait dengan penelitian yang eh, melakukan penelitian terkait downtime pada pabrik manufakturer. Yang pertama ada penelitian dari Trianto di tahun 2020, kemudian yang kedua dari Saputra di tahun 2023, dan Adesviana di tahun 2022. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem Andon ya. Sistem Andon ini merupakan teknologi informasi visual yang digunakan dalam lingkungan produksi untuk memberikan peringatan terkait dengan masalah kualitas ataupun proses, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Di sini juga terdapat referensi dari beberapa paper terkait dengan sistem Andon yang nantinya akan digunakan dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. Kita masuk ke sistem andon, di mana sistem andon ini memiliki beberapa benefit ataupun kelebihan ya. Yang pertama adalah lifeline production monitoring, kemudian scanning product, kemudian yang ketiga adalah counting result, nantinya juga berkaitan dengan productivity dan efficiency calculation. Selain itu juga andon system sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah downtime, kemudian reaction time, cost of problem, increase availability, increase performa, problem notification, dan juga problem record. Selanjutnya kita masuk ke downtime system. Di sini pengertian dari downtime system dari sebuah mesin ya, itu adalah periode di mana mesin atau peralatan tidak dapat beroperasi karena perbaikan ataupun masalah teknis lainnya. Dalam downtime mesin itu sendiri, jika hal tersebut terjadi dalam sebuah manufakturer, nantinya akan memberikan kerugian ya. Nah, kerugian tersebut antara lain adalah yang pertama kehilangan produksi, kemudian kerugian finansial. Selain itu juga akan berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan dan juga akan memberikan implikasi hukum terhadap perusahaan, yaitu berupa apa namanya kegagalan fasilitas produksi yang dapat menyebabkan pelanggaran kontrak. Next, kita masuk ke pengertian dari perusahaan manufakturer. Di sini, di mana perusahaan manufakturer itu sendiri merupakan entitas bisnis yang aktivitas utamanya berupa produksi massal, kemudian pengolahan, terkait juga tenaga kerja, dan pada akhirnya perusahaan manufaktur tersebut akan menciptakan nilai tambah dalam usaha memproduksi suatu barang ataupun jasa ya. Di sini ada contoh beberapa perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah Astra Internasional, kemudian Semen Indonesia, dan PT Indofood. Selanjutnya kita masuk ke bisnis model kanvas BMC. Nah, BMC ini merupakan salah satu teknis analisis bisnis sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan elemen perusahaan, kemudian nilai perusahaan, dan eh, nilai pelanggan maupun keuangan. Nah, BMC sendiri itu terdiri dari 9 elemen ya, mulai dari customer segment sampai revenue stream. Dan dari masing-masing elemen ini nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kita masuk ke ADI ya. ADI ini merupakan singkatan dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, dari model ID ini sendiri merupakan model yang muncul di sekitar tahun 1990 yang dikembangkan oleh Reser dan Molenda ya. Di sini dapat dilihat gambar tahapan dari ADI ya, mulai dari analisis, kemudian dilanjutkan ke desain, development, implementation, dan pada akhirnya nanti dilakukan evaluation. Kita masuk ke bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan alat penelitian seperti yang terlihat pada slide, mulai dari perumusan masalah, kemudian kajian pustaka, dilanjutkan dengan tahap defining system requirement, kemudian identifikasi BMC, penerapan ADI, kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan, dan nantinya sampai pada kesimpulan. Di sini untuk model pendekatan BMC, analisisnya nanti akan dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama, di mana analisis dilakukan dengan menggunakan alat kumpul data, yaitu observasi, dan data yang digunakan adalah data di bulan Februari tahun 2024. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan analisis BMC pada PT XYZ dengan 9 sistem elemen pada BMC itu sendiri, mulai dari customer segment sampai pada cost structure. Kita masuk ke model pendekatan ADI. Yang pertama adalah analisis. Analisis ini dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhan pengguna, dilanjutkan analisis kebutuhan fungsional, sampai pada analisis kebutuhan sistem Andon. Nah, masing-masing tahapan ini tentunya perlu diperhatikan dan juga apa namanya diurai ya satu persatu dari breakdown setiap tahapan, sehingga nantinya dari tahapan ini akan dapat berlanjut pada tahapan desain. Nah, di sini merupakan eh, desain atau perancangan, di mana desain atau perancangan ini yang pertama terdiri dari desain sistem. Di sini dapat dilihat mulai dari problem atau masalah sampai pada nantinya akan dihasilkan report berupa laporan hasil dari perbaikan dalam sistem Andon. Kemudian untuk desain perancangan yang kedua adalah desain UI ya, user interface. Di sini yang pertama paling kiri dilihat merupakan tampilan untuk login ya, login dari sistem yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya adalah tampilan berupa eh, bidang ataupun PIC yang nantinya akan bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian ataupun PIC yang mengalami downtime ya. Dan nantinya dalam proses perbaikan tersebut akan ditampilkan timer sehingga dapat diketahui berapa lama proses perbaikan dilakukan. Jika memang perbaikan sudah dilakukan, maka akan muncul pada tampilan paling kanan berupa tombol selesai. Kemudian untuk desain perancangan yang ketiga yaitu layout monitor Andon ya, di sini juga ditampilkan di mana saja tempat monitor-monitor Andon diletakkan, yaitu di setiap eh, konveyor dari setiap line produksi. Kita masuk ke tahap development ya. Di sini tahap development itu terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama adalah server preparation, kemudian exploration, sampai pada tahap yang terakhir adalah realization. Kemudian untuk tahapan ADI yang keempat adalah implementasi ya, di mana pada tahap implementasi ini sistem Andon yang sudah dilakukan development selanjutnya akan dilakukan training kepada eh, user ya, dengan harapan bahwa training tersebut nantinya akan mempermudah user dalam pengoperasian sistem Andon tersebut. Kemudian tahapan ADI yang terakhir ya, yaitu adalah evaluasi ya. Pada tahap ini dilakukan berjalan dengan seiring proses implementation ya. Karena pada saat implementation tentunya banyak masukan ataupun perbaikan yang di, disampaikan oleh pengguna, sehingga nantinya dalam proses evaluation ini akan dilakukan perbaikan ataupun penambahan item-item yang diperlukan, sehingga nantinya sistem tersebut dapat lebih baik dari versi sebelumnya. Nah, ini merupakan time schedule pada penelitian kami, di mana kami dalam penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 minggu ya, mulai dari pengajuan proposal, kemudian defining sampai pada prestasi hasil proyek kelas ini. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dini dan Mas Berta atas penjelasan mengenai latar belakang apa sih yang mendorong kita untuk melakukan penelitian ini, kemudian teori-teori yang support dalam penelitian ini sampai kepada metodologi yang akan kita lakukan dalam penelitian ini. Nah, untuk bagian yang terakhir, yang keempat ini adalah saya akan memaparkan mengenai hasil dari penelitian yang kita lakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni ini.
Yang pertama adalah kami menggunakan pendekatan BMC atau Business Model Canvas. Hasil analisis yang kami dapatkan dari pendekatan BMC adalah yang pertama untuk bagian customer segment, yaitu pihak-pihak terkait dalam sistem Andon ini ada manajer produksi, kemudian operator mesin, kemudian tim maintenance, dan tentu saja keterlibatan tim manajemen dalam prosesnya. Kemudian yang kedua adalah untuk value proposition. Value yang kita dapatkan setelah implementasi sistem Andon adalah peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas operasional di perusahaan itu semakin meningkat. Yang ketiga adalah analisis channel. Channel yang dapat kami identifikasi dalam sistem Andon ini adalah yang pertama ada awareness dan penerimaan internal, kemudian penggunaan dan operasional, yang ketiga adalah dukungan dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan feedback. Kemudian customer relationship atau dukungan teknis atau support dari tim development sistem Andon terhadap implementasi Andon di perusahaan PT XYZ ini adalah adanya support 24 jam selama 7 hari ketika terjadi downtime atau terjadi masalah dalam sistem Andon itu sendiri. Next, Mas Berta. Oke, untuk analisis revenue stream dalam BMC ini yang paling berdampak adalah yang pertama tentunya peningkatan produktivitas, kemudian adanya pengurangan biaya operasional tentu saja karena downtime ini dapat dimonitoring oleh sistem Andon. Kemudian untuk bagian untuk analisis key activity-nya, sistem ini dapat dikembangkan untuk cakupan yang lebih luas lagi. Kemudian untuk key resources-nya ada dari segi hardware, dari segi software, kemudian teknisi dan operator, tentu saja data yang akan didapatkan dari sistem Andon dan juga jaringan dan infrastruktur IT dari sistem Andon itu sendiri. Kemudian ada yang kedelapan adalah key partnership, adalah bagian-bagian yang terlibat dalam pengembangan sistem Andon. Yang pertama ada IT development tentu saja, kemudian dari dukungan dari top management, kemudian keterlibatan departemen produksi, kemudian ada tim IT dan tim maintenance. Selanjutnya adalah penyedia teknologi dari pihak eksternal untuk support server dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentu saja dibutuhkan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan untuk proses sistem Andon ini. Yang terakhir adalah dari segi cost structure. Tentu saja dengan adanya sistem Andon ini, di sistem Andon ini adalah yang cost structure yang dibutuhkan adalah untuk bagian pengembangan dan implementasi, yang kedua adalah pemeliharaan dan pembaharuan, kemudian untuk pelatihan PIC, yang terakhir adalah untuk biaya operasional harian. Next, Mas. Baik, selanjutnya adalah untuk hasil analisis menggunakan pendekatan ADI, yaitu metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah untuk bagian analisisnya. Nah, di dalam analisis ini kita melakukan observasi, yaitu dengan melakukan wawancara dan focus group discussion dengan para user atau pihak-pihak yang terlibat. Yang hasil analisis yang kita dapatkan adalah yang pertama untuk identifikasi masalah utamanya. Kami mendapatkan masalah bahwa downtime mesinnya ada masalah untuk downtime mesin, kemudian kurangnya visibilitas, dan adanya penundaan respons ketika downtime itu terjadi. Kemudian analisis kebutuhannya, kami mendapatkan bahwa si user ini membutuhkan notifikasi yang real time. Kemudian adanya kemudahan penggunaan, kemudian data analitik dan sistem yang integrasi. Yang ketiga adalah untuk analisis pengguna, sistem Andon ini akan digunakan oleh operator mesin dan bagian produksi atau bagian operasional. Kemudian hasil wawancara kami dengan para user mengenai tujuan implementasinya dari sistem Andon ini tentu saja yang paling utama adalah untuk mengurangi downtime mesin. Kemudian proses ADI yang kedua adalah desain. Desain dalam metodologi ADI ini kami menggunakan desain, yaitu kami menggambarkan UI untuk
sistem Andon-nya, kami menggunakan fitur dashboard dan adanya fitur drill down. Next. Nah, berikut adalah hasil dari development sistem Andon yang berbasis mobile. Yang pertama adalah bagian home. Ini adalah tampilan halaman utama di mobile. Kemudian yang kedua adalah ini merupakan bagian dari line Andon-nya, yaitu ketika nanti user akan melakukan permintaan perbaikan itu masuk ke menu ini dan memilih bagian mana yang terjadi downtime. Yang ketiga adalah yang paling kanan, yaitu history dari permintaan-permintaan user terhadap perbaikan ketika terjadi downtime. Ini adalah gambaran secara umum. Untuk lebih lengkapnya, sebenarnya aplikasi ini lebih kompleks lagi. Next. Selanjutnya adalah bagian penting dari tampilan website sistem Andon. Yang pertama adalah dashboard monitoring, yang sebelah kiri atas. Dashboard monitoring, jadi ini adalah laporan dari downtime yang sudah masuk. Jadi pihak manajemen dapat memonitoring berapa sih downtime yang terjadi di bagian misalkan bagian maintenance atau di bagian quality, bagian produksi dan lain sebagainya. Yang sebelah kanan adalah monitoring dashboard monitoring sistem Andon yang dipasang di line produksi. Jadi nanti ketika proses perbaikan itu dimulai, dashboard ini akan melakukan counting, yaitu waktu berjalan berapa lama sih pekerjaan perbaikan itu berlangsung, atau nanti itu yang akan mengcounting berapa lama sih downtime itu terjadi. Next. Selanjutnya adalah bagian implementasi. Untuk bagian implementasi kami melakukan training kepada para user, baik itu dari user klien maupun user PIC perbaikan. Nah, training ini diikuti oleh seluruh PIC, tentunya bagian produksi dan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian gambar yang sebelah yang paling tengah ini adalah ketika kami melakukan serah terima sistem Andon antara pihak IT dengan user utama, yaitu bagian produksi. Yang sebelah kanan adalah gambar dari monitor sistem Andon yang terpasang di line produksi. Next. Oke, untuk bagian evaluation-nya, kami lagi-lagi melakukan wawancara dengan forum group discussion dengan para user. Ketika kami mendengarkan hasil evaluasi atau review dari user selama penggunaan kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan ini, ternyata masih ditemukan kekurangan, yaitu diperlukan penambahan fitur untuk monitoring Andon-nya. Kemudian adanya juga keperluan dari para user untuk diskusi lebih lanjut mengenai penggunaan dari sistem Andon sendiri. Nah, itu kami antisipasi menggunakan diskusi melalui WhatsApp atau meeting-meeting tertentu. Kemudian rencana untuk hasil dari evaluasi permintaan penambahan fitur akan dilakukan dalam 1 sampai 2 bulan ke depan. Yang terakhir adalah bagian dokumentasi dan laporan, yaitu dokumentasi dan laporan dari seluruh aktivitas selama pengembangan sistem Andon ini berlangsung. Demikian penjelasan hasil dari penelitian kami. Berdasarkan penelitian ini, kami dapat simpulkan bahwa yang pertama, efektivitas implementasi sistem Andon ini dapat dinyatakan baik terimplementasi walaupun ada beberapa permintaan penambahan fitur. Kemudian adanya juga peningkatan produktivitas, adanya juga peningkatan efisiensi operasional, kemudian masih dibutuhkan pelatihan dan adaptasi untuk para user yang menggunakan sistem Andon ini. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi area untuk perbaikan. Saran yang kami
sarankan untuk penelitian selanjutnya, yaitu adanya pengembangan lebih lanjut sistem Andon ini, kemudian ada peningkatan pelatihan, kemudian perlu diadakannya evaluasi secara berkala, terus ada pengembangan sistem monitoring, dan yang terakhir sarannya adalah adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai penelitian kami dalam tugas proyek kelas ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.